Oke, selamat malam DMI Lovers dan Dimago Fans, di mana Anda berada. Ketemu lagi bersama Mas Yus di channel Diari Mata Indigo. Kali ini sepertinya sudah lama sekali saya nggak isi konten pada malam hari ini karena sedang sibuk mencari jati diri. Wah, cari jati diri apa? Ya, rehat sejenak, menyibukkan diri dengan kehidupan realita dan menghadapi kenyataan bahwa kita sekarang lagi sibuk dengan yang namanya wabah. Ya, prihatin dikit lah, gitu ya. Tapi karena banyaknya dorongan dan banyaknya request untuk bisa kembali mengisi konten di channel Diari Mata Indigo, Mas Yus kali ini akan mencoba untuk kembali dan mengisi lagi konten di Diari Mata Indigo dengan tema-tema yang tentu saja baru. Dan pada malam hari ini Mas Yus akan membawakan tema yang berjudul aura scanning. Jadi aura scanning ini bukannya di-scan pakai mesin kayak MRI atau pakai röntgen gitu enggak, tapi ini adalah sebuah istilah di mana ada seseorang yang mampu untuk membaca aura dan kemudian menganalisanya di sana. Dan ini tekniknya seperti apa nanti akan dipandu oleh salah seorang narasumber. Dia adalah seorang mentor yang ada di grup Starseed Community dan dia memang sudah lumayan lama mengamati, kemudian mempelajari, kemudian juga mempraktekkan sendiri tentang cara membaca aura, kemudian sampai dengan melakukan scanning terhadap aura dan bagaimana nanti kemudian memberikan hasilnya. Dan dari hasilnya itu bisa kemudian diidentifikasi apa manfaatnya, apa fungsinya, dan apa nanti kemudian arah ke depannya untuk orang-orang tersebut gunanya nanti seperti apa. Gitu. Tanpa berlama-lama kita akan menyapa narasumber kita pada malam hari ini. Dia adalah Mas Bobby. Apa kabar Mas Bobby? Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Oke, nggak usah kaku-kaku, santai saja. Saya tahu Anda baru pertama kali ada di channel sini, relax saja, kita ngobrol-ngobrol aja. Oke. Mas Bobby ini adalah salah satu mentor di Starseed Community dan dari awal memang dia aktif kayak gitu, mengisi juga beberapa acara, kemudian aktif juga sebagai pembicara dan kemudian ikut juga dalam sebagai seorang praktisi yang melakukan aura scanning dan itu ada di salah satu program di Starseed Community juga yang namanya Starseed Scanning kayak gitu. Nah, malam hari ini saya mau ngobrol-ngobrol sama Mas Bobby, tapi sebelumnya ngobrol-ngobrol mungkin supaya teman-teman lebih mengenal gitu siapakah Mas Bobby ini ya, yang tampaknya sangat-sangat menarik auranya. Apakah mungkin karena dia paham aura sehingga dia bisa memancarkan aura secara maksimal gitu. Mungkin teman-teman akan mencoba untuk berkenalan dulu kayak gitu. Oke, Mas Bobby mungkin bisa ceritakan tentang Mas Bobby. Mas Bobby ini siapa? Kemudian bagaimana prosesnya sampai kemudian bisa berkecimpung dan masuk ke dalam dunia praktisi seperti ini. Gitu. Mungkin bisa diceritakan, Mas Bobby. Oke, jadi kalau mau cerita dari awal, saya kalau saya sih, kalau kegiatan sehari-hari saya memang cuma sebagai staf administrasi, tapi untuk awal-awal kenapa saya bisa belajar mengenai aura scan ini cukup panjang ya ceritanya. Mungkin waktu tahun 2004 itu kalau nggak salah setelah lulus SMA ya, lulus SMA 2004 itu saya belajar teknik Reiki ya. Saya kebetulan bapak saya sendiri itu master Reiki, jadi saya pertama kali di attunement dibuka cakra mahkotanya sama beliau. Setelah saya dibuka cakra mahkotanya, ada banyak banget itu pengetahuan atau pengalaman spiritual maupun supernatural setelah itu ya. Jadi memang sebelumnya memang sudah ada, tapi setelah di open cakra mahkotanya itu ada lebih kencang sinyalnya istilahnya kan, karena mahkota itu kan ibaratnya kayak antena gitu. Nah dari situ saya mulai mempelajari tentang diri saya, mempelajari sebenarnya saya ini hidup buat apa gitu. Jadi perjalanan jati diri itu di awalnya memang dari 2004, cuma masih belum ketemu, masih mencari sana sini sampai terlibat satu komunitas
Indigo itu awalnya sekitar tahun 2006 sampai tahun 2009 saya masuk komunitas yang kebetulan barengnya sama Sari ya kalau nggak salah ya 2009 sampai jalan ke tahun 2000 sekitar tahun 2011. Nah dari situ saya juga entah bagaimana saya ditunjuk sebagai salah satu orang yang tugasnya memang sebagai scanner, suka ngecekin orang ini indigo atau bukan, nah ini kategorinya indigo apa bukan. Nah terus Sari tahu banget sama saya dulu, karena dulu ibaratnya satu kelas di komunitas yang sama. Nah dari situ saya juga mulai menggali tentang diri saya. Sebelum-sebelumnya, ini saya sebenarnya masuk karakter apa sih? Saya mau pelajari diri saya, dari energi saya, dari kesukaan saya, kegemaran saya, dari hal-hal yang saya suka, saya amati gitu ya kan. Akhirnya saya dari situ mulai menemukan mengenai makna indigo. Pertama kali itu indigo itu apa sih? Ya, saya pelajarin. Awalnya kan yang secara umum indigo itu kan lebih mengarah kepada indigo interdimensional ya kan. Yang apa-apa itu keterkaitannya hubungannya sama goib-goib, lihat yang makhluk halus, supranatural dicondong begitu. Tapi ternyata setelah dibedah lagi ternyata kategorinya nggak cuma itu gitu. Ya, setelah mungkin lagi ngetrennya di waktu itu juga kan disebutkan ada sekitar 4, awalnya baru 4, interdimensional, artistik, terus humanis, sama satu lagi konseptual. Nah, berarti setelah itu ada berkembang lagi namanya satu lagi indigo spiritual. Itu spiritual itu yang terakhir. Awalnya gitu. Prosesnya begitu. Cuma saya amati orang per orang, saya amati. Saya juga kadang suka buka situs yang di Google yang situs luar. Kalau situs-situs yang Indonesia itu agak kurang komplit sedikit gitu ya. Makanya saya coba cari untuk situs luar, menggali dari hal-hal yang jauh gitu istilah. Jadi dari situ saya makin bertambah, terus lama-lama saya juga entah bagaimana itu mata saya itu seperti mampu benar-benar bisa selektif lihat itu warna ini tuh mencirikan apa gitu. Akhirnya saya pelajarin lagi dan saya juga belajar juga akhirnya mengenai 7 cakra. Nah, mulai sekitar tahun 2011-an itu, nah situ saya belajar mengenai 7 cakra. Itu memang bertahap. Tahapnya itu memang sulit. Itu saya bertahap sampai saya pelajarin semua 7 cakra itu. Kayak sepertinya mahkota itu fungsinya apa, asna itu apa gitu, dan warnanya apa, itu saya pelajarin, saya teliti dengan apa yang saya lihat itu sangat korelatif ya, sangat apa yang disebutkan di situ memang sama yang saya lihat gitu. Misalkan indigo interdimensional dominannya nila, kalau misalkan indigo yang artistik warnanya dominannya hijau seperti itu. Jadi dari warna-warna tersebut saya pelajari gitu. Jadi memang prosesnya agak panjang sampai akhirnya perjalanan waktu sampai 2014 saya mulai nyatet dari yang tadinya meneliti hasilnya kan nggak ada. Ya udah saya mulai mencatat itu sekitar 2014. Saya catat di tulisan itu, dan di email saya catat, di Facebook saya juga lampirin. Dulu juga sempat pernah buat satu komunitas juga itu untuk khusus anak-anak gifted itu dari tahun 2011 sampai 2012 itu namanya kalau nggak salah Cahaya untuk Bumi. Mungkin buat member-member grup Cahaya untuk Bumi tahu banget itu dulu siapa tapi entah bagaimana saya tutup itu grupnya gitu. Mungkin ada 1-2 kasus tertentu ya di situ juga mungkin ada beberapa member-member yang ada pengetahuan di bidang baca scanning aura seperti itu ada juga, nggak cuma saya gitu. Tapi bedanya mungkin saya lebih ke setelah saya teliti, saya catat, saya amati, saya korelasikan dengan warna-warna aura, terus saya lihat saya juga kan dari Reiki itu kan dari kalau lihat secara langsung tatapan muka itu kerasa di badan saya energi tersebut. Misalkan tenggorokannya ini kekuatannya seberapa besar kerasa di badan saya gitu. Atau misalnya kalau memang saya lagi
pengen ngecek langsung, saya bisa cek lewat telapak tangan. Atau biasanya sering disebut kalau misalnya kita ngecek pakai cyber energi gitu, pakai telapak tangan. Dia paling sensitif, ini telapak tangan ini paling sensitif. Nah dari situ saya pelajari satu persatu, dan dari situ akhirnya perlahan saya lihat korelasinya sampai saya bisa mengumpulkan data karakter upgrade-nya itu saya tahu gitu. Jadi dari misalkan dari indigo upgrade-nya kristal gitu. Terus dari kristal misalkan upgrade-nya gold gitu. Itu saya tahu karena berdasarkan ya kebanyakan dari yang saya scan itu. Jadi saya sebagai scanner saya berdasarkan belajar pengalaman dari juga berarti kalau kayak gitu. Jadi kebanyakan berdasarkan pengalaman. Oke. Lebih ke pengalaman seperti itu. Sampai kemudian sekarang berkecimpung di Grup Starseed Community ya di sana ya, dan masih aktif melakukan hal-hal yang seperti tadi dijelaskan untuk praktek aura scanning kayak gitu. Berarti udah cukup lama juga ya ini melakukan praktek seperti ini ya, kayak gitu ya. Iya, jadi ibarat kayak makanan sehari-hari lah. Hadapannya itu terus. Wah. Ini berarti cukup luar biasa lah berarti berdasarkan pengalaman seperti itu. Oke. Nah, mungkin kita langsung masuk aja ke part mengenai sebenarnya mengenai aura itu sendiri. Aura ini sendiri kan definisinya bermacam-macam kayak gitu ya. Kemudian berdasarkan juga dari pengertian, teori, dan mungkin pengetahuan yang didapat kayak gitu. Bahkan katanya bisa difoto juga kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya menurut Mas Bobi sendiri, aura itu apa sih sebenarnya? Aura itu sebenarnya energi yang dipancarkan dari cakra. Ya, cakra kita kan ada 7. Tiap cakra itu memancarkan warna tertentu. Gitu. Tetapi dari situ nggak cuma melulu misalkan warnanya mahkota ungu gitu, nggak selalu ungu gitu. Ada juga dari situ juga ada kolaborasi warna atau misalkan warna tersebut sudah upgrade seperti itu. Itu memang dari pancaran energi yang keluar dari cakra, itulah aura. Kurang lebih seperti itu. Lalu sebenarnya aura itu dengan warna-warna seperti itu atau mungkin dengan perpaduan kombinasi warnanya itu sebenarnya menandakan apa sih? Yang biasanya untuk menandakan itu itu warna tersebut itu menandakan dari tingkat kemampuan biasanya dari pola hidupnya, dari keterampilannya, keahliannya, atau bakatnya tentu di bidang apa, terus atau misalkan dia itu lebih kemana karakternya gitu, lebih kecenderungan bakatnya kemana, potensinya kemana, itu bisa terlihat dari aura tersebut gitu. Oke. Tentu saya dari warna-warna aura yang berbeda-beda itu ya, ada warnanya apa aja sih kalau misalnya aura itu selain warna ungu, kalau boleh tahu? Misalkan yang umum ya, kita sebutkan 7 yang umum. Dari mahkota itu ungu, kalau asna itu nila, tenggorokan itu biru, hati itu hijau, kemudian bagian pusar itu warnanya kuning, terus sakral atau seks itu warnanya orange, dan yang paling dasar, yang paling bawah itu ekor itu warnanya merah. Gitu. Oke. Itu yang umum. Nah, sebenarnya kalau kemudian tadi disebutkan bahwa kemudian itu dibaca atau di-scan dulu baru kemudian dibaca, dianalisa. Lalu sebenarnya tujuan dan fungsinya itu buat apa sih sebenarnya kalau untuk pembacaan seperti itu? Apa yang kemudian bisa didapatkan orang dengan membaca aura seperti itu? Oke, apa yang bisa dibaca? Biasanya mereka itu yang membaca aura itu, yang dibacakan aura itu tujuannya biasa untuk pengen tahu dia tuh karakternya lebih kemana, atau potensi dia lebih kemana, bakatnya dia lebih kemana. Atau misalkan itu kebanyakan orang-orang yang sedang mencari jati diri biasanya, atau biasa mencocokkan warna-warna tersebut dengan karakter dia, bener nggak sih? Gitu. Biasanya gitu. Tapi memang itu sangat mewakili, Mas. Gitu. Oke. Jadi si pembacaannya itu sebenarnya arahnya nanti untuk mengetahui potensi, untuk mengetahui dari potensi itu kemudian bisa diketahui nanti pengembangannya nanti akan seperti apa nanti orang ini kayak gitu ya. Baik mungkin untuk secara kesadaran, spiritual dan sebagainya. Oke, menarik sih. Nah ini akan sangat menarik jika ini sebenarnya dicoba kayak gitu ya, karena sebetulnya untuk saat ini Mas Yu juga sudah mengundang satu orang yang udah
bolak-balik sering banget itu kita undang sebagai narasumber. Dan saya juga penasaran seperti apa bacaan aura scanningnya kayak gitu. Saya mau menyapa dulu Novi-chan, apa kabar? Halo, baik Kak Yus. Oke, bisa dinyalain videonya Dia biar bisa malu-malu. dibaca aura, biar bisa dibaca auranya sama Mas Bobi. Oke, Mas Bobi, ini adalah Novi-chan. Dia Halo. Halo. Sinyal ya. Sinyalnya Iya, agak mungkin karena memang dia sinyalnya Mas Yus. Nge-freeze. Iya, yang lain juga nge-freeze. kayak gitu. Oke, Mas. Nge-freeze, Mas. Nge-freeze. Oke, saya ulangi. Jadi memang Novi-chan ini sudah bolak-balik kita undang di channel Diari Mata Indigo ini, dan sekarang juga sudah tidak hanya merambah di channel Diari Mata Indigo saja, tapi juga merambah ke channel-channel lain. Jadi karena keistimewaannya itu dia diakui oleh orang juga kayak gitu. Nah, saya mau coba kira-kira untuk Novi-chan ini auranya bisa dianalisa, bisa di-scan sama Mas Bobi. Kira-kira hasilnya seperti apa? Mungkin tadi sudah dipersiapkan atau mungkin bisa langsung dibaca. Kira-kira kalau dari Mbak Novi-chan sendiri, apa yang bisa kemudian didapatkan dari pembacaan hasil aura? Tadi Mas Bobi udah bacain. Halo, kok putus Halo. lagi ya? Halo. Mas Yus kaget. Kalau pas gilirannya Mbak Novi langsung kaget. Halo. Sinyalnya. Halo. Sinyalnya langsung mati. Langsung shock. Langsung ini kayaknya pengaruhnya Novi-chan deh ini kayaknya. Perlu dinetralin sedikit gitu. Oke, kayaknya baru lancar lagi. Mungkin Novi-chan, aku mau nanya dulu. Kamu kan udah bolak-balik ngisi channel Diari Mata Indigo kayak gitu. Iya. Dan juga udah sering juga di channel-channel lain juga kayak gitu. Nah, kamu sendiri kemudian sampai dengan sekarang yang kamu rasain dengan kemampuan atau mungkin yang dilihat dari orang lain tentang kemampuanmu itu seperti apa sih yang dirasain? Yang dirasain ya untuk awal-awal mungkin kaget juga ya, bisa lihat aneh-aneh gitu. Tapi ya lama-lama dengan berkembangnya spiritual, dengan belajar itu makin lebih memahami, lebih biasa rileks santai, biasa saja Mas Yus. Nggak merasa aja, ya. Wow ya biasa aja, disyukurin. Gitu. Disyukurin. Nah, sebelumnya sudah pernah ada yang mencoba membaca aura atau melakukan scanning aura terhadap Novi sebelumnya? Udah ada yang pernah bacain gitu, tapi udah ya cuman enggak secara detail, cuma bacain kayak ya kamu itu ada bakat seperti itu, ada gifted, ada gift gitu. Enggak dibacain warna auranya tuh enggak. Yang pernah itu Mas Bobi itu kemarin minta dibacain. Oke. Nah, berarti sekarang kita bisa coba langsung aja nih Mas Bobi. Kalau dari pembacaan auranya Novi-chan ini yang Mas Bobi tangkap seperti apa? Mungkin bisa langsung dibacakan Mas Bobi. Oke. Kalau yang saya lihat, kalau yang saat ini ya, mungkin agak berbeda atau sama ya. Memang dari segi warna auranya ini yang paling memancar energinya itu memang dari asna, bagian asna. Aura asnanya itu mereka paling dominan dibanding yang lain gitu ya. Jadi harusnya umumnya kan warnanya nila gitu ya. Tetapi kalau yang saya lihat ini dominannya lebih ke warna lavender. Warna lavender itu jadi seperti warna kolaborasi antara warna nila, ungu dan biru ya. Jadi warnanya seperti bunga lavender. Kurang lebih warnanya seperti itu. Agak ke antara biru ungu gitu. Seperti itulah kurang lebih. Nila mungkin ya Mas. Ya, nila kebiruan tapi agak ungu gitu. Kolaborasi sudah lavender lah gitu. Seperti bunga lavender, daun lavender seperti itu. Bunga daun. Kemudian kalau dibandingkan dengan cakra-cakra yang lainnya seperti apa?
Kalau dibandingin sama cakra yang lain, ini terbilang sudah cukup bagus ya. Sudah cukup apa ya, besar ya, terbilang besar dibanding cakra-cakra yang lain gitu ya. Tetapi yang paling dominan selain daripada asnanya, mahkotanya juga dominan, kemudian hatinya dominan juga, kemudian bagian tenggorokannya juga ya. Jadi 4 cakra atasnya sudah dominan. Gitu. Oke, artinya itu Tambah, menandakan apa? Atau menandakan tipe indigo tertentu? Atau mungkin itu menandakan ada kondisi-kondisi tertentu? Kayak gitu? tuh. Jadi tadi juga selain 4 itu ada satu lagi yang bagian sakral ya. Itu memang jadi yang dari segi itu dari 4 kategori yang dominan itu sudah rata-rata sudah di atas 40%. 40% itu kurang lebih jaraknya kalau dihitung sentimeter ya sekitar 40 cm gitu. Jadi sudah di atas 40 cm. Gitu. Ada yang 45%, ada yang 40 gitu. Jadi dari jarak tersebut itu sebenarnya sudah cukup kelihatan ya bagi orang yang mungkin mendalami juga seperti saya. Gitu. Dari situ memang membentuk suatu warna tertentu, udah bukan warna basic lagi. Gitu. Jadi seperti warna lavender, sudah warnanya udah ada pinknya juga, dan warna putihnya juga. Gitu. Oke. Kemudian kalau misalnya dibaca dari segi karakternya seperti apa, Mas Bobi, untuk Novi ini? Oke, dari segi karakter ini Mbak Novi ini memang kecenderungannya memang suka sama hal-hal yang berbau supranatural. Itu nomor 1. Yang kedua, spiritual juga, seni juga, iya. Jadi paling dominan 3 karakter itu. Gitu. Tetapi tetap yang paling menonjol sekali bagian supranaturalnya. Ngelihat yang goib-goib atau misalkan seperti nerawang-nerawang dan sebagainya, seperti itu memang paling dominan. Karena basicnya Mbak Novi ini, kalau saya lihat dari karakter aslinya ya, dari warna aura basicnya itu memang awalnya startnya memang di interdimensional. Gitu. Jadi sekarang udah mengalami itu bawaan dari lahir berarti. Ya, basicnya sudah interdimensional. Oke. Nah, kemudian dari interdimensional itu seiring dengan berjalannya waktu berkembang gitu ya. Jadi memang kayak gitu itu bisa berkembang, nggak stuck di satu tempat ya. Betul, itu bisa berkembang. Itu orang yang ibaratnya belum indigo atau bukan indigo pun bisa menjadi orang yang indigo. Gitu. Itu berkembang. Oke. Wah, ini semakin menarik sekali untuk pembabarannya. Tapi mungkin untuk pembabaran berikutnya, nanti kita akan coba lanjutkan di part 2. Jadi buat teman-teman yang menonton, kita mungkin cukupkan untuk part pertama di sini dulu. Nanti kita akan sambung lagi. Tetap pantau terus channel Diari Mata Indigo. Dan nanti kita akan lanjutkan obrolan mengenai aura scanning ini di part 2. Masih bersama Mas Bobi dan masih bersama dengan Novi Chan. Stay tune terus, tetap di channel Diari Mata Indigo.